فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membaca ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terkait bab yang ke-10 yang beliau menekankan pada ta'liq beliau tersebut terkait hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, juga inti dari pembahasan bab yang ke-10 ini. Nah, sekarang apa hubungannya terlebih dahulu? Hubungan bab ke-10 dengan bab ke-9. Syukran. Taib. Yang bab ke-9 berkaitan dengan maqasid, dengan tujuan. Seorang menyembelih tujuannya li ghairillah. Sedangkan pada bab yang ke-10 maka terkait wasilah. Nah, terkait pembahasan wasilah, yaitu sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik, yaitu dengan menyembelih sesuatu sembelihan niatnya memang untuk Allah, tapi disembelih di tempat yang di situ disembelih padanya kurban-kurban untuk selain Allah. Maka yang demikian di dalam syariat kita dilarang karena merupakan celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk pada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan engkau wahai Nabi melakukan salat di dalamnya selama-lamanya, yaitu di dalam Masjid Dirar. Dan la taqum ay la tusalli. Dan banyak ungkapan ikhwan qamah, tapi yang dimaksudkan adalah salat, seperti dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu maksudnya man shalla Ramadan, salatal lail, salatat tarawih. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang melakukan salat di dalam Masjid Dirar. La taqum fihi abada. Jangan engkau salat di dalam Masjid Dirar tersebut yang dibangun oleh orang-orang munafikin di Madinah saat itu, dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka dinamakan Masjid Dirar. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin
ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang ussisa 'alat taqwa, dibangun pondasinya di atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari semenjak hari pertamanya. Nah, semenjak awal didirikan adalah di atas ketakwaan. Ahaqqu an taquma fihi, itu lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Naam. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, yang pada masjid tersebut terdapat rijal, yaitu para lelaki yang mencintai untuk bersuci. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Baik, sebelum kita membahas tentang makna ayat yang agung ini, akhwani fillah, nah, pertama kali hendaknya diketahui sisi pendalilan dari ayat. Nah, pendalilan dari ayat ini bagaimana? Nah, karena permasalahan dalam bab adalah terkait masalah penyembelihan. Kok berdalil dengan masalah salat di masjid dirar dilarang? Nah, dalam ayat akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang di situ orang-orang munafikin bangun untuk menimbulkan kemudaratan kepada kaum muslimin. Nah, baik. Nah, ketika masjid tersebut dibangun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilakukan ibadah di situ oleh orang-orang munafikin, berarti apa? Bukan karena Allah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk melakukan peribadatan di masjid tersebut. Nah, dan bab kita dari sisi kesamaannya, ikhwani fillah, ada sisi kesamaan, yaitu sama-sama tidak boleh melakukan suatu peribadatan di tempat yang di situ ibadah ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendalilannya, ikhwan. Karena Nabi dilarang untuk melakukan salat lillah fi masjid yang dibangun sejak pertama kali bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dilarang seseorang menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la taqum fihi abada, jangan engkau melakukan salat di dalam masjid dirar selama-lamanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan poin-poin yang ada pada masjid dirar tersebut, sehingga kapan saja poin-poin tersebut ada pada suatu masjid, maka masjid ini dihukumi sama, yaitu masuk dalam kategori masjid dirar. Nah, perhatikan pada ayat yang ke-107, yaitu sebelum ayat ini. Nanti ditambahkan ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan walladzina ittakhadhu masjidan dirara
wa kufra wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan orang-orang yang membuat masjid diraran, ini kriteria yang pertama, kawan. Nah, mereka meniatkan dalam membuat masjid tersebut tujuannya adalah dirar, untuk menimbulkan kemudaratan kepada kaum muslimin. Nah, bukan tujuannya untuk menegakkan peribadatan, menegakkan tauhid. Akan tapi tujuan pertama dibangunnya adalah untuk dirar, menimbulkan kemudaratan. Baik. Kemudian yang kedua, wa tafriqa. Nah, untuk menimbulkan perpecahan bainal mu'minin, atau sebelumnya diraran wa kufra. Baik. Yang kedua, tujuan mereka adalah kekufuran. Baik. Dan yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, dengan tujuan untuk menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Baik. Kemudian yang keempat, wa irsadan liman haraballah. Irsad yaitu tarakkuban wa intidhara au i'dadan, yaitu untuk mempersiapkan kekuatan bagi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula persiapkan kekuatan untuk orang-orang yang memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat yang empat, ikhwan, yang ada pada masjid yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam ayat 108 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Baik. Yang pertama apa tadi? Hamzah Cirebon. Nah, yang pertama dengan niatan untuk menimbulkan kemudaratan, masjid dibangun diraran untuk menimbulkan kemudaratan pada kaum muslimin. Yang kedua apa, Talha? Wa kufra, yaitu apa? Dibangun di atas kekufuran, bukan di atas iman. Nah, karena yang membangun orang-orang munafikun. Nah, orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi. Yang ketiga apa, Hanif? Yaitu wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum muslimin agar apa? Terpecah belah. Di situ mereka ingin kaum muslimin tidak berjamaah dalam satu masjid, ingin dipecah-pecah, sehingga apa? Kelemahan muncul, mudah untuk dihasut, mudah untuk diadu domba. Kemudian yang keempat apa, Isnan? Untuk mempersiapkan kekuatan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Menyusun strategi, menyiapkan kekuatan untuk apa? Untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ikhwan. Nah, tentunya empat perkara ini sangat berbahaya kalau ada pada
suatu masjid. Nah, makanya dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala larang la taqum fihi abada. Jangan engkau melakukan salat di dalamnya abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini juga kabar yang menunjukkan ikhwan bahwasanya orang-orang yang di situ tidak bertobat. Orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi. Juga kabar bahwasanya kondisi masjid tersebut tidak berubah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun pondasinya di atas ketakwaan semenjak awal pertama hari dibangunnya. Awal pertama kali hari dibangunnya, yaitu lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Terjadi khilaf ikhwan tentang masjid yang dimaksud. Nah, masjid yang ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin itu masjid apa? Terjadi khilaf di kalangan para mufassirin. Ada dua pendapat dalam masalah ini ikhwan fillah. Yang pertama, yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Dan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu anhu, demikian pula putranya dan Zaid bin Thabit serta yang lainnya. Dalil untuk pendapat ini yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Umar mengatakan Abu Sa'id mengatakan dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'di nisa'i. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah sebagian istri beliau. Faqultu ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala taqwa? Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mana di antara dua masjid yang dibangun pondasinya di atas ketakwaan? Qala fa akhadha kaffan min hasba fa daraba bihil ard. Maka Nabi kemudian mengambil segenggam pasir yang saat itu ada di masjid, kemudian pukulkan kembali, yaitu dilempar ke tanah. Tsumma qala huwa masjidikum hadhihi. Ini isyarat. Beliau mengambil pasir dari masjid itu kemudian mengatakan yang dimaksud adalah masjid kalian ini. Yaitu masjid apa? Saat itu di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Masjid Madinah. Hadis rawahu Muslim. Adapun pendapat yang kedua, ikhwan, mereka maksudkan bahwasanya masjid ussisa 'ala taqwa yaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, demikian pula Urwah bin Zubair, Atiyah, Imam Syafi'i, Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan konteks ayat, karena ayat ini konteksnya terkait Ahlul Quba. Apalagi pada akhir ayat dikatakan fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Padanya para lelaki yang mencintai tatahur. Ayat ini turun terkait Ahlul Quba, ikhwan. Terkait apa? Ahlul Quba, yang mereka suka untuk beristinja menggunakan air. Taib. Lalu mana yang rajih dari dua pendapat ini? Ya rajih, ikhwan, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Taib. Tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis.
Kenapa? Karena apabila Masjid Quba telah dibangun di atas ketakwaan di awal pertama kali, maka demikian pula Masjid Nabi SAW lebih utama lagi untuk dibangun di atas ketakwaan pertama kalinya. Dan ini berbeda dengan Masjid Dirar yang pertama kali memang dibangun di atas kemaksiatan. Taib. Berarti tidak ada pertentangan dalam masalah ini, ikhwan, sebagaimana dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kedua-duanya dibangun di atas ketakwaan, baik itu Masjid Quba maupun Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian terkait Masjid Quba itu sendiri, ikhwan, padanya beberapa keutamaan. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Hasan bi syawahidih, salatun fi Masjid Quba ka umrah. Satu salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Datang dari beberapa sahabat seperti Sahal bin Hunayf, juga dari Ibnu Umar. Naam, Hasan bi syawahidi. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, annahu kana ya'tiyahu kulla sabtin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Sabtu mendatangi Masjid Quba, baik dalam keadaan berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Dan jaraknya, akhwan, lumayan jauh antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Tapi Nabi SAW terkadang mendatanginya dalam keadaan berjalan kaki. Itu setiap Setiap Sabtu. Adapun Masjid Nabawi maka jelas keutamaan yang besar padanya. Taib. Dilipat gandakan pahala salat di dalam Masjid Nabawi dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Dan juga diizinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan safar demi ziarah untuk mendatangi Masjid Nabawi. Dan terkait potongan ayat fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, telah dikeluarkan beberapa riwayat dalam masalah ini. Di antaranya yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Uwaim Ibnu Sa'idah Al-Ansari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba faqala inna Allaha qad ahsana 'alaikumul thana' bit-tuhur fi qissati masjidikum fama hadha at-tuhur alladhi tatahharuna bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba kemudian berkata kepada penghuni Masjid Quba, para jamaahnya, sesungguhnya Allah telah memperbagus pujian atas kalian dari sisi taharah dalam kisah masjid kalian. Terus apa taharah yang kalian lakukan? Maka Nabi bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Faqalu wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud
fakanu yaghsiluna adbarahum minal gha'id faghasalna kama ghasalu. Nah, maka mereka menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sedikit pun kecuali bahwasanya di sana ada tetangga kami dari orang Yahudi, mereka mencuci dubur-dubur mereka dari buang air besar dengan air, maka kami pun mencuci sebagaimana mereka mencuci, yaitu tatahhur, bersuci menggunakan air ketika istinja. Nah, baik. Dan hadis ini walaupun padanya kelemahan ikhwan, akan tapi terkait penetapan bahwasanya pujian terhadap ahlul quba dikarenakan mereka tatahur menggunakan air itu sabit dalam riwayat yang lain. Nah, yaitu apa? Dikarenakan ahlul quba mereka bersucinya dengan air. Dan memang air telah kita lewati dulu dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin, adalah apa? Alat yang paling sempurna untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bersuci. Tatahur yang dimaksud di sini ikhwan mencakup dua jenis, yaitu tatahur yang hissiyah, jelas secara nyata, yaitu bersuci menggunakan air. Taharah sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih, juga masuk di dalamnya ikhwan tatahur maknawi, yaitu mencucikan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai semuanya, mencintai orang yang bersuci, taharah, mencucikan diri dari najis-najis yang nampak. Demikian pula Allah mencintai mereka-mereka yang mensucikan diri dari apa? Najis yang tidak nampak berupa dosa-dosa, dengan bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang dibawakan di sini, perhatikan, wa an Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun an yanhara iblan bi buwanah. Dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Tsabit bin Dhahhak seorang sahabi yang masyhur. Beliau wafat ikhwan pada tahun 64 Hijriah. Nah, beliau mengatakan seorang laki-laki bernadar untuk menahar unta di Buwanah. Buwanah dikatakan oleh Imam Al-Baghawi maudhi'un fi asfali Makkah duna Yalamlam, yaitu suatu tempat yang ada di bagian bawah kota Mekah sebelum Yalamlam. Ini Buwanah, tempat yang dinamakan Buwanah. Fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Nabi, atau fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi bertanya kepadanya, faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad, apakah di sana di Buwanah tersebut yang kamu ingin menyembelih untamu, menahar untamu itu ada berhala-berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu la, maka mereka bertanya tidak ada. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah ada padanya 'id, perayaan-perayaan dari perayaan-perayaan mereka di tempat itu? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu.
Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena sungguhnya tidak ada nadar, tidak ada penunaian nadar untuk nadar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada perkara-perkara yang anak Adam tidak memilikinya. Nah, syahid pada hadis ini, ikhwan, pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika laki-laki tersebut mau menyembelih di buana. Nabi bertanya 2 poin pokok. Apakah di sana ada berhala yang diibadahi oleh orang jahiliyah? Dan apakah di situ dilakukan perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir? Ketika tidak, maka beliau membolehkan untuk menunaikan nadarnya dengan menahar unta di tempat tersebut. Taib. Sehingga dipahami dari sini, ikhwan, seandainya kok di situ ternyata apa? Ternyata ada berhala yang diibadahi, maka tidak akan boleh. Demikian pula kalau seandainya di tempat tersebut atau tempat tersebut ditunaikan atau dilakukan perayaan-perayaan, maka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membolehkannya. Nah, baik. Dan syahid dari hadis ini sangat jelas, ikhwan. Terkait dengan tidak bolehnya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ disembelih hewan-hewan untuk selain Allah. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan secara rinci tadi, menunjukkan bahwasanya hal itu adalah hal yang harus dijauhi. Baik, barakallahu fikum. Kita cukup sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta